Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, topik pembahasan kita pada hari ini adalah tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatifnya ketika para pihak menggunakan arbitrase sebagai satu lembaga penyelesaian sengketa, maka upaya untuk memperpendek proses penyelesaian sengketa tadi dilakukan dengan cara tidak diperbolehkannya lagi upaya hukum. Sehingga tidak diperbolehkan lagi adanya banding, tidak diperbolehkan adanya kasasi, peninjauan kembali terhadap putusan arbitrase. Jadi dia langsung bersifat final dan mengikat, gitu loh. Ya walaupun ya kembali kita katakan kan namanya pengadilan kan harus bersifat independen, dia harus bersifat adil, dia bersifat jujur dan transparan. Dia tidak bisa dibangun dari satu putusan yang dilahirkan dari tindakan-tindakan yang bersifat menipu atau sifat membohongi dari pihak peserta. Nah, jika ini memang terjadi, maka putusan yang bersifat final tadi memungkinkan untuk diminta pembatalan. Misalnya contohnya, kalau majelis arbitrase tadi tidak independen, katakanlah memihak pada salah satu pihak, dan bisa dibuktikan, atau bahkan mungkin dia menerima sesuatu yang tidak sepantasnya dia terima, gitu ya, sehingga bisa dipengaruhi gitu, atau bukti-bukti yang dia terima itu dibuktikan ternyata bukanlah bukti yang sebenarnya, atau bukti yang palsu, atau bukti yang dibuat-buat gitu, maka berdasarkan bukti-bukti itu diberikan dasar bagi para pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan. Tapi secara mendasar kita lihat bahwa putusan arbitrase itu merupakan satu putusan yang bersifat final. Nah, ini kan ada satu plus minus. Walaupun itu putusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat, itu tidak berarti sistem peradilan Indonesia menjadi salah hanya karena pengadilan atau hukum acara perdata memberikan kewenangan pada pihak untuk melakukan upaya banding, ya kan? Kan kalau kita lihat tadi kan di arbitrase tidak ada banding. Otomatis itu. Jadi kalau udah putusan arbitrase itu udah final dan mengikat. Nah, ini kan saya katakan tadi kan alternatif kan. Jadi dasar untuk masuk kepada alternatif kan tadi ada beberapa 4 alasan yang saya sebutkan tadi. Tapi kan kalau kita katakan di arbitrase tidak bisa banding dan kasasi, bukan berarti proses peradilan kita yang memperbolehkan banding dan kasasi itu menjadi salah. Nah, tapi masing-masing ini mempunyai kelemahan dan kelebihan, gitu ya. Nah, sehingga memang kalau dikatakan proses pemeriksaan perkara di arbitrase itu otomatis bersifat final, maka isu terhadap kemampuan, kejujuran, dan juga komitmen, integritas yang tinggi dari arbiter itu sangat dipertaruhkan gitu, ya kan? Karena apapun yang menjadi putusan mereka itu akan bersifat final gitu, ya. Dan ini yang menjadi satu tantangan, sehingga memang di sini proses untuk penunjukan arbiter itu memang diberikan pada para pihak, walaupun dia bersifat independen, untuk memastikan bahwa para pihak akan mengajukan orang-orang yang tepat, orang yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya, mempunyai kejujuran, bersifat independen gitu ya. Dimana sebenarnya masing-masing orang tadi ini pun yang ada langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan afiliasi karena dia ditunjuk oleh para pihak, itu masing-masing diberikan juga kewenangan untuk menunjuk ketuanya. Jadi ketua yang ditunjuk itu tidak ditunjuk oleh para pihak gitu. Jadi dia bisa lebih bersifat independen. Jadi satuan inilah yang menghasilkan satu putusan. Nah, karena dia merupakan satu putusan yang didasarkan pada para pihak, dia tidak berada pada satu wilayah kewenangan atau kedaulatan pengadilan. Itu menjadi alasan bahwa putusan arbitrase tadi, karena dia didasarkan oleh komitmen para pihak, dia menjadi bisa dilaksanakan di mana saja. Di mana saja. Beda kalau misalnya dia putusan pengadilan. Putusan pengadilan kan itu kan berhubungan dengan kedaulatan hukum atau berhubungan dengan kedaulatan negara. Sehingga sampai sekarang pun kita masih masuk kepada satu kesulitan untuk coba mengaplikasikan satu proses pelaksanaan putusan pengadilan yang bersifat cross border. Jadi putusan pengadilan Indonesia itu tidak otomatis berlaku di Singapura, ya kan? Karena dia berada pada 2 kedaulatan hukum yang berbeda dan kedaulatan negara yang berbeda, sehingga ini tidak mungkin secara hukum langsung berlaku kecuali kalau ada kesepakatan gitu. Nah, proses kesepakatan ini juga bukan hal yang mudah karena ini sangat berhubungan dengan, kembali saya katakan, negara versus negara. Tapi kalau arbitrase tadi kan tidak negara versus negara, dia adalah pribadi versus pribadi. Kenapa? Karena saya katakan tadi bahwa arbitrase itu adalah satu lembaga atau satu wadah penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh para pihak, dibentuk oleh para pihak, dikomitkan oleh para pihak. Gitu loh. Sehingga otomatis dengan para pihak sudah setuju tadi, maka pelaksananya pun sebenarnya haruslah tidak bermasalah kepada para pihak dimanapun di negara para pihak tersebut, ya kan? Logik inilah membuat upaya-upaya untuk membangun arbitrase internasional lebih mudah daripada pembangunan pelaksanaan putusan pengadilan secara cross border.
ya secara internasional gitu. Nah itu menjadi dasar kenapa dunia itu secara lebih mudah membangun satu kesepakatan arbitrase internasional yang kita kenal dengan The New York Convention. Jadi ada satu konvensi dunia, The New York Convention, yang menyepakati terhadap penghargaan dan saling melaksanakan putusan-putusan arbitrase internasional di negara-negara anggota dari New York Convention tadi, ya, di mana Indonesia pada akhirnya meratifikasi The New York Convention, dan itu menjadi salah satu alat kita untuk masuk ke dunia untuk mengatakan bahwa negara kita ini adalah tempat yang nyaman untuk berinvestasi karena kita sudah menjadi anggota The New York Convention, dan komitmen-komitmen sehubungan dengan bisnis dihargai di sini, dan jika pun ada konflik tentang bisnis dan para pihak memilih arbitrase dan arbitrase itu harus diperiksa di pengadilan negara lain, maka itu akan secara otomatis berlaku di Indonesia. Gitu loh. Jadi dengan penandatanganan The New York Convention, maka kita lihat bahwa putusan arbitrase internasional, ya, di mana Indonesia menjadi anggota dan negara lain yang memutuskan itu menjadi anggota, itu otomatis berlaku di Indonesia. Nah, ya kan, walaupun proses pelaksanaan putusan itu harus dimintakan melalui Pengadilan Jakarta Pusat. Tapi kembali, di situ juga ada batasannya bahwa itu hanya akan berhubungan dengan aktivitas bisnis. Jadi nggak bisa pada aktivitas non-bisnis gitu ya. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Fast FM.